Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak semuanya. Kali ini kita akan mempelajari tentang pembagian. Terlebih dahulu kita pahami dulu konsep tentang pembagian ya. Kalau perkalian itu kan penjumlahan berulang, kalau pembagian pengurangan beruntun. Contoh, 6 dibagi 2 sama dengan, di sini ada 6, pembaginya 2. Kalian bisa menggunakan cara pengurangan, yaitu dengan pengurangan beruntun, yaitu 6 dikurangi 2 dulu. 6 dikurangi 2 itu berapa? 4. Masih bisa dikurangi 2? Kalau masih, kita kurangi lagi dengan 2. Dikurangi 2 lagi. 4 dikurangi 2 itu berapa? 2. 2 masih bisa dikurangi 2? Masih, berarti kita kurangi 2 lagi. 2 dikurangi 2 berapa? 0. Berarti 6 jika dikurangi 2 itu secara beruntun sebanyak berapa kali ini? 1, 2, 3. Hasilnya 0. Berarti 6 dibagi 2 itu hasilnya kamu hitung bilangan 2 yang digunakan untuk mengurangi itu ada berapa? 1, 2, 3. Oh, ada 3. Berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ingat, ini digunakan untuk mengurangi secara beruntun sampai tidak bisa dikurangi lagi. Nah, contoh lain. 12 dibagi 4 sama dengan, berarti bilangan 12 ini kita kurangi dengan 4 secara beruntun sampai tidak bisa dikurangi lagi. Kita coba ya. 12 dikurangi 4. Berapa 12 dikurangi 4? Kalian hitung, hasilnya pasti 8. 8 masih bisa dikurangi 4? Masih. Berarti kita kurangi 4 lagi. 8 dikurangi 4 itu berapa? 4. Nah, 4 ini masih bisa dikurangi 4. Kan nanti hasilnya 0. Jadi kita kurangi 4 lagi. Hasilnya berapa? 0. Atau ini 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Berarti 12 dibagi 4 itu kalian hitung berapa banyak bilangan 4 yang digunakan untuk menguranginya secara beruntun. 1, 2, 3. Berarti jawabannya 3. Berarti 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, sekarang bagaimana jika menggunakan bilangan yang besar? Kita gunakan dengan cara bersusun. Nah, cara bersusunnya sama seperti dengan yang lain ya, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian kemarin. Nah, misalnya ada bilangan seperti ini. 125 dibagi 5 sama dengan, kalau 125 dibagi 5 itu berarti kamu harusnya kan mengurangi 125 itu dengan 5 itu secara beruntun sampai tidak bisa dikurangi dengan 5 atau hasilnya 0. Karena kebanyakan kita gunakan cara bersusun. Biasanya orang tua kita mungkin menyebutnya porografit. Nah, seperti itu. Kita tulisnya seperti ini. Yang dibagi, ini yang dibagi ya. Tuliskan di sini, 125. Nah, dibaginya itu seperti ini. Ini artinya dibagi. Nah, dibagi berapa ini? 5. Bilangan pembaginya kamu letakkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, caranya kalau dalam perkalian itu kan dari belakang. Ya kan, kalau bersusun dari satuan dulu. Tapi kalau dalam pembagian, kamu membaginya itu bilangan yang paling depan dulu. Malah kebalikannya. Nah, ini bilangan paling depan dulu. Kita ambil satu per satu. Jadi tidak langsung semuanya. Nanti bingung. Satu per satu dulu. 1 dibagi 5 itu bisa atau tidak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti tidak usah ditulis dulu. Kita ambil 2 angka. 2 angka berarti 12 itu dibagi 5 bisa tidak? Kamu punya permen 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kamu bagi 5. Bisa tidak? Kita kelompokkan 5, 5. Ada berapa ini? Ini 5 ya. Ini jumlahnya 5. Yang sini juga kita jumlahkan. Oh, ini kelompoknya 5. Bisa untuk berapa orang atau berapa bagian? Bisa untuk 2. Nah, berarti 12 ketika dibagi 5 hasilnya
2. Ya toh? 12 ini kamu bagi dulu dengan 5. Hasilnya 2 sama dengan 2. Nah, kalau sudah dapatkan angkanya, berarti sekarang kamu balik. Setelah dapat hasil ini kamu balik. Kamu balik untuk mendapatkan pengurangannya. Pengurangan dari bilangan 12 ini. 2 dikali 5 itu berapa? 2 kali 5 itu berapa? 10. 10 kamu tuliskan di bawahnya sini. 10. Nah, sehingga yang sini tadi kita mendapatkan nilai 12 dan di sini 10. Ini kita kurangkan. Kita kurangi. 12 kurangi 10. Nah, ingat ya, kalau pengurangan itu tetap harus dari belakang dulu. Karena kalau seperti kemarin ada yang meminjam, nanti kita tidak tahu. Nah, jadi tetap harus dimulai dari belakang dulu. Ini sudah lurus ya. Kok ini tidak di sini, Pak? Karena tadi yang kita bagi itu kan yang di depan. Jadi bukan yang di belakang. Jadi yang kita kurangi yang di depan ini dulu. Karena kita mulainya kalau pembagian itu dari depan. Nah, 12 dikurangi 0. Berapa 12 kurangi 0? 0 itu kan tidak ada. Berarti 12 kurangi 0 ya hasilnya tetap 2. 1 tidak bisa dikurangi 1 dikurangi 1 itu 0. Ya toh? 0. 0 itu sebenarnya boleh ditulis, boleh juga tidak ditulis. Mau ditulis boleh, tidak juga tidak apa-apa. Karena kalau 0 di depan bilangan bulat itu sebenarnya tidak usah ditulis. Nah, sudah selesai ini? Belum. Sekarang kamu lihat. Hasilnya kan 2. 2 ini kalau kita bagi lagi dengan 5, mau kita bagi lagi dengan 5 tidak bisa. Makanya kita turunkan angka terakhir yang belum diikutkan, yaitu angka 5. Jadi, nah 25. 25 itu dibagi 5 bisa tidak? Pasti bisa. 25 dibagi 5. Berapa 25 dibagi 5? Kalian pasti tahu lah 25 bagi 5 itu berapa? Iya, betul. Hasilnya adalah 5. Dituliskan di sini. Nah, dituliskan di sini. Nah, sehingga 25 dibagi 5 hasilnya 5. Ini 25 dibagi 5 sama dengan 5. 5 kita balik lagi seperti yang ini tadi, 5 dikali 5 sama dengan 10. Kalau ini 5 dikali 5 sama dengan 25 lagi. Nah, lah kok 25? Nah, supaya hasilnya kan nanti sampai tidak bisa dikurangi lagi. Ya kan, ini nanti kita kurangi. Hasilnya berapa? 5 kurangi 5, 0. 2 kurangi 2, 0. Atau biasanya hanya ditulis 0-nya 1 yang paling belakang. Nah, sehingga hasil dari 125 dibagi 5 itu adalah 25. Nah, coba masih bingung? Mungkin masih bingung ya. Kita coba contoh satu kali lagi. Nah, kita rata-ratanya langkah-langkahnya nanti akan kamu bisa lihat di buku paket, sebenarnya sudah ada ya. Nah, coba kita cari soal yang lebih lagi. Misalnya 144 dibagi 6 sama dengan, nah, sama kita gunakan cara bersusun. Ingat yang dibagi yang di dalam kurung. 4 dibagi 6. Nah, ambil satu angka dulu yang dibagi ini, bisa atau tidak? Oh, tidak bisa, ambil 2 angka. Nah, 14 bagi 6 bisa tidak? Pasti bisa. Kalau tidak bisa, kalau tadi kan Pak Guru caranya mengelompokkan. Nah, kalau ini boleh kan pengurangan. Boleh kamu kurangi seperti ini. 14 dikurangi 6. 14 kurangi 6 berapa? Ini 4 tidak bisa dikurangi 6, pinjam 1, berarti sini 0, tadi 14 dikurangi 6, 8. Masih bisa dikurangi 6? Masih, dikurangi 6 lagi. Hasilnya berapa? 2. 2 masih bisa dikurangi 6? Tidak bisa. Karena tidak bisa dikurangi 6, ya sudah, dibiarkan saja. Berarti berapa banyak angka 6 yang digunakan untuk menguranginya? 1,
2. Oh, berarti 14 dibagi 6 itu hasilnya 2. Balik. Sudah ketemu hasilnya? Dibalik perkalinya. 2 kali 6 sama dengan berapa? 2 kali 6? 12. Dikurangi 4 kurangi 2. 2. 1 kurangi 1. 0. Atau tidak usah ditulis saja ya. Tidak usah ditulis, Pak Guru tidak akan menuliskan. Nah, sekarang 2 ini tidak bisa dibagi 6. Nah, kita turunkan bilangan yang belum dibagi yaitu 4. Sehingga 24. 24 bisa nggak dibagi 6? Bisa. Kamu cari perkalian 6 yang hasilnya 24. Apakah 6 kali 2, 6 kali 3, 6 kali 4, 6 kali 5, dan seterusnya. Kalau kamu sudah hafal perkalian pasti tahulah 6 kali berapa yang hasilnya 24. Itu kan sama aja dengan 24 dibagi 6 hasilnya itu. Berapa 24 dibagi 6? 4. 4 kali 6 24. Nah, sehingga 4 kali 6 hasilnya 24. Kamu tulis di bawahnya sini, kemudian kita kurangi. Nah, nilainya sudah sama ini, berarti hasilnya 0. Berarti 144 dibagi 6 hasilnya 24. Nah, itu adalah cara pembagian dengan bersusun. Nah, Pak Guru harap kalian dapat berlatih dan dapat berlatih terus sampai kalian bisa ya. Nanti akan Pak Guru berikan soal-soal yang bisa untuk kalian berlatih mengerjakan pembagian dengan cara bersusun. Tetap semangat. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.